Assalamualaikum my student. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Great, so wonderful. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar materi baru. Apa ya? Yaitu menentukan bilangan perkalian. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa Ustazah ingatkan, tulis nama dan kelas di kolom komentar. Yuk kita simak materi berikut ini. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar cara menentukan dua bilangan perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, ketahuilah secara pasti bilangan yang sudah diketahui. Yang kedua, tentukan sendiri bilangan pertama yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Yang ketiga, tentukan bilangan kedua dengan cara membagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan pada layar kalian. Ustazah punya sebuah bilangan. Bilangan itu adalah 30. Kira-kira untuk bisa menghasilkan bilangan 30, kita perlu bilangan berapa dikali berapa ya? Oke, yang pertama kita coba. Bilangan pertama kita isi dengan 1. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari bilangan yang kedua. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagilah bilangan yang sudah diketahui dengan bilangan pertama. 30 dibagi 1 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 30. Jadi benar ya, 1 dikali 30 sama dengan 30. Selanjutnya, nah kita isi bilangan pertama dengan angka 2. Kira-kira bilangan kedua ini berapa ya hasilnya? Nah, kita bagi lagi. 30 dibagi 2 hasilnya berapa anak-anak? Yaitu 15. Betul ya, 2 dikali 15 sama dengan 30. Selanjutnya, yaitu kita isi bilangan pertama dengan angka 3. Bilangan kedua, kira-kira angka berapa ya? Nah, caranya sama. 30 dibagi 3, hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 10. Dan yang terakhir. Nah, kita isi bilangan pertama dengan 5. Kira-kira bilangan yang kedua itu angka berapa ya? 30 dibagi 5 hasilnya berapa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Hasilnya adalah 6. Jadi anak-anak yang harus kalian ingat adalah untuk mengisi bilangan pertama, tentukan bilangan itu bisa membagi habis hasil perkalian. Nah, kemudian untuk bilangan yang kedua, cara mencarinya adalah hasil kali dibagi dengan bilangan pertama. Nah, itu ya anak-anak ya. Next adalah contoh selanjutnya. Kita coba dengan bilangan yang lebih besar. Nah, bilangan tersebut adalah 500. Nah, untuk menghasilkan bilangan 500, ada beberapa kemungkinan. Misalkan ada 4 ya, kita cari 4 kemungkinan. 2 angka berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 500. Oke, yang pertama, nah Ustazah meletakkan angka 2 di bilangan pertama. Ingat ya, ketika menentukan bilangan pertama, bilangan tersebut harus bisa membagi habis hasil perkalian. Nah, selanjutnya kita mencari bilangan yang kedua.
Untuk mencari bilangan kedua, Ustazah ingatkan lagi, caranya yaitu hasil kali dibagi dengan bilangan pertama. 500 dibagi 2, hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 250. Kemungkinan yang kedua adalah 4 dikali titik-titik sama dengan 500. Untuk mencari bilangan kedua, kita bagi, yaitu 500 dibagi 4, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 125. Kemungkinan yang ketiga adalah 5 dikali titik-titik sama dengan 500. Nah, ini pasti gampang ya. Kira-kira titik-titik ini diisi berapa anak-anak? 500 dibagi 5 hasilnya yaitu 100. Dan kemungkinan yang terakhir, yang keempat, nah 10. 10 dikali titik-titik sama dengan 500. Nah, sekarang kita bagi 500 dibagi 10, hasilnya sama dengan 50. Nah, gampang kan anak-anak? Kalau kalian memperhatikan cara bagaimana menyelesaikannya, pasti kalian bisa. Dan yang kedua, kalian harus bisa pembagian. Berikutnya, mari kita mencoba menyelesaikan soal cerita berikut ini. Ibu menyiapkan 150 kotak susu coklat. Susu tersebut akan dibagikan kepada siswa yang ada di sekolah. Berapa banyak murid yang akan menerima susu coklat? Berapa banyak susu coklat yang akan diperoleh setiap siswa? Nah, anak-anak, soal cerita ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara atau beberapa kemungkinan perkalian. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penyelesaian dari soal cerita ini. Dari soal cerita tadi, diketahui bahwa jumlah susu coklat ada 150 kotak. Yang ditanyakan, A. Banyak siswa yang menerima susu coklat. Yang B. Banyak susu coklat yang diperoleh setiap siswa. Nah, anak-anak dapat kita selesaikan soal cerita tadi. Misalkan banyak siswa, ada 50. Kemudian diketahui tadi jumlah susu coklatnya ada 150. Tugas kita sekarang adalah mencari banyak susu coklat yang diterima oleh setiap siswa. Nah, ini baru kemungkinan yang satu ya, kemungkinan yang pertama ya. Nah, untuk mencari banyak susu coklat yang diterima oleh setiap siswa, maka kita harus bagi. 150 dibagi 50 hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua. Misalkan banyak siswa ada 15. Jumlah susu coklatnya ada 150. Susu coklat yang diterima oleh setiap siswa adalah berapa anak-anak? 150 dibagi 15 berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 10. Nah, jadi anak-anak, jawabannya itu bisa bermacam-macam atau karena ada beberapa kemungkinan jawaban. Ya. Oke, dari sini apakah kalian bisa paham? Bisa dimengerti? Oke, kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah atau ke Ustadz. Itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa ada beberapa kemungkinan atau beberapa cara untuk mendapatkan sebuah hasil perkalian. Tidak hanya satu ya, bisa bermacam-macam. Tentunya kalian harus bisa
menentukan cara penyelesaiannya. Dan yang kedua, kalian harus bisa dalam operasi pembagian. Kalau sudah begitu, nanti kalian pasti akan mudah dalam mengerjakan. Nah, Ustazah ingatkan lagi. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parent. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study hard. And be careful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.